selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sebuah rumah dan 2 toko musnah terbakar. Jaksa tahan 3 orang rekanan kasus korupsi pengadaan sapi bunting. Baru diperbaiki 7 bulan, jembatan Lubuk Napa rusak lagi. Sebuah rumah dan 2 toko yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, Marapalam, Padang, musnah terbakar pada Rabu dini hari. Api dengan cepat membakar bangunan karena tiupan angin yang kencang. Api nyaris saja merembet ke rumah lainnya yang saling berdempetan. Untungnya, petugas pemadam kebakaran cepat datang sehingga api dapat dijinakkan. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dengan 8 mobil pemadam kebakaran. Selain sebuah rumah, api juga menghanguskan 2 bangunan yang dijadikan tempat usaha laundry dan kantor notaris. Menurut petugas pemadam kebakaran, api berasal dari bagian belakang tempat usaha laundry dan langsung menyebar ke bagian samping dan belakang. Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Terjadi kebakaran di Marapalam atau di Jalan Dr. Sutomo. Untuk unit kami kerahkan langsung menuju ke lokasi kebakaran. Jumlah rada ada sekitar 8 unit dengan 50 orang personil. Pihak yang terbakar 1 buah rumah dan 2 toko. Penyebab api dari pemilik rumah berasal itu dari laundry, cuma penyebab utamanya belum dapat kita pastikan. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah karena tak ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Alfi melaporkan dari Padang. Karena tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga Pasaman Barat perbaiki sendiri jembatan yang sudah rusak. Sabtu pagi, puluhan warga dari Jorong Pujurayu Luhak Nanduwo dan warga Pelasma 3, Kecamatan Pasaman, bergotong royong mengganti lantai jembatan Batang Sitiung yang sudah ambruk. Pasalnya, jembatan yang sudah ada sejak zaman Orde Baru ini, kondisinya sudah rusak parah. Leger besi penahan jembatan sudah peot dan bengkok, sehingga masyarakat khawatir terjatuh saat melewati jembatan tersebut. Menurut warga, beberapa orang pernah celaka di lokasi ini. Karena kurangnya anggaran dan tak ada bantuan dari pemerintah, warga hanya menggunakan batang pohon kelapa sebagai bantalan jembatan. Ini sebelumnya juga sudah pernah dilakukan warga dan hanya bertahan 1 hingga 2 tahun saja. Jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan 2 kecamatan, Luhak Nanduwo dan Kecamatan Pasaman. Jalur ini juga merupakan akses bagi warga untuk membawa hasil panen mereka. Pulang balik panen sawit, kemarin saya membawa andang untuk mengangkat sawit, tersangkut di pagar, hampir jatuh karena tidak ada keseimbangannya. Juga masyarakat sini banyak yang cari rumput, sudah pernah jatuh. Satu kuburan, kalau lewat mayit, lewat sini payah, paksa dipikul. Kalau satu ngarit itu kan kita sering bawa rumput pulang, ternyata sini jembatannya udah roboh. Sering jatuh orang, Udah sering, Pak. berapa kali jatuh. Kalau ini zamannya bangunan Pak Soeharto. Jadi PTP masuk ini ya, plasma ya. Akibat rusaknya jembatan ini, warga kesulitan membawa hasil panen mereka.
Jika hanya mengharapkan perhatian pemerintah, jembatan ini tak juga kunjung diperbaiki. Karena kita guru jembatan Batang Setuang ini udah rusak parah. Bantalan dan besi itu sudah rusak parah, tidak bisa dilewati. Jadi kita mengeluarkan hasil sawit dan kita ngarit masyarakat Pucurayu Plasmatika itu sangat payah. Belum ada perbaikan dari pemerintah, belum ada. Meski dikerjakan secara gotong royong dan dana seadanya, warga tetap mengharapkan bantuan dari Pemda agar jembatan ini bisa dibangun secara permanen, sehingga masyarakat bisa aman melewati jembatan ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Untuk mengakomodir lulusan SMP yang belum mendapatkan SMA negeri karena keterbatasan kuota pada jalur zonasi serta perpindahan tugas orang tua, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menambah 1 kelas baru di beberapa SMA di Sumatera Barat. Salah satu syaratnya untuk diterima pada kelas baru, calon peserta didik tersebut belum terdaftar di sekolah lain, termasuk di sekolah swasta. Untuk Kota Padang, semua sekolah menambah kelas, kecuali SMA Negeri 12 Padang, karena sekolah tersebut tidak memungkinkan untuk penambahan rombongan belajar karena keterbatasan ruangan kelas. SMA yang diusulkan untuk mendapat penambahan murid baru berjumlah 31 SMA negeri yang tersebar di 10 kabupaten dan kota, yakni 2 SMA di Padang Panjang, 2 SMA di Payakumbuh, 3 SMA di Bukit Tinggi, 2 SMA di Solo, 1 SMA di Padang Pariaman, 1 SMA di Tanah Datar, dan beberapa sekolah lainnya di Sumatera Barat. Salah satu yang beruntung dengan penambahan rombongan belajar tersebut adalah Rani. Awalnya tidak diterima di SMA Negeri 1 Padang. Padahal nilainya tinggi, yakni 93. Alasan gak lulusnya karena nggak lulus di prestasi akademik. Terus ya udah gitu. Emang nilainya berapa? 93,56. Tapi nggak lulus ya? Nggak lulus. Dampaknya waktu yang Adik rasakan itu seperti apa? Rasanya sedih karena nggak bisa keterima di sini. Terus udah sedih gitu, galau juga sempat. Kepala SMA Negeri 1 Padang, Syamsul Bahri mengatakan, kebijakan penambahan kelas baru bertujuan untuk mengakomodir siswa yang belum mendapatkan sekolah dengan skala prioritas orang tua yang pindah tugas ke Padang atau ke Sumatera Barat setelah PPDB daring selesai. Orang tua yang pindah tugas ke Kota Padang atau Sumatera Barat setelah PPDB online selesai, dia belum mendapatkan anaknya sekolah, maka dia diprioritaskan untuk didistribusikan ke sekolah yang masih ada tempat. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Barlius, usulan penambahan rombongan belajar pada 31 SMA negeri telah disetujui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mengakomodir ya orang di sekitar sekolah itu kita mohon izin ke Kemendikbud dan kemudian kita buat nota dinas dengan Pak Gubernur, itu alhamdulillah disetujui dan kabarnya sudah selesai ya, catatan-catatannya sudah ada di kepala sekolah, itu sudah diakomodir dan syaratnya memang belum terdaftar di sekolah lain termasuk sekolah swasta. Dengan penambahan kuota tersebut, kelas 1 di SMA Negeri 1 Padang yang sebelumnya berjumlah 10 kelas, saat ini bertambah menjadi 11 dan setiap kelas berisi 36 murid baru. Robiha melaporkan dari Padang. Setiap anggota DPRD itu, Bapak Ibu, Ratusan orang tua siswa mengurus beasiswa bagi anak-anak mereka yang mendapat bantuan dana melalui program Indonesia Pintar PIP tahun 2023. Siswa SD mendapat dana Rp450.000 per tahun. Untuk siswa SMP mendapat Rp750.000 per tahun.
dan untuk siswa SMA mendapat Rp1.000.000 per tahun. Orang tua siswa merasa senang sekali mendapat beasiswa PIP ini karena sangat membantu biaya pendidikan anak-anaknya walaupun hanya diterima 1 kali dalam setahun. Untuk anak saya mendapatkan PIP ini, semoga PIP-nya berlanjut untuk akan datangnya. Sudah berapa lama dapat PIP, Bu? Waktu itu anak saya di waktu SD dapat, tapi sekarang di SMP nggak dapat. Berarti alhamdulillah sekarang dapat informasi kayak gini. Yang dulu waktu kelas 3 anak pernah dapat, tapi sekarang kelas 6 baru dapat lagi sekarang. Waktu itu malah dapatnya kelas setengah juga sama kakak. Sekarang masih SD? Masih kelas 6. Kelas 6? Iya. Itu bermanfaat atau bagaimana? Iya, bermanfaat sekali. Ada 2 jalur penyaluran PIP, yaitu melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, serta melalui dana pokok pikiran anggota DPR RI. Untuk jalur melalui anggota Dewan ini, tetap harus diverifikasi oleh Kemendikbudristek. Program Indonesia Pintar ini adalah program yang disiapkan oleh pemerintah untuk bagaimana yang namanya siswa-siswi atau para pelajar yang mungkin karena kesulitan ekonomi orang tuanya itu kemudian menjadi seperti hambatan untuk bisa mendapatkan pendidikan, kan begitu. Sehingga program ini yang dirancang oleh kementerian untuk bagaimana bisa artinya mensasar para mahasiswa, para pelajar yang memang membutuhkan tersebut. Di Kota Padang, sekitar 3.000 orang penerima PIP. Penyalurannya diberikan bersamaan dengan jadwal reses anggota DPRD Sumatera Barat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Dipakai itu adalah sistem zonasi